Sesuai dengan permintaan lo, pada episode True Crime kali ini, gue bakalan menceritakan satu kasus kisah nyata mengerikan di mana lo mesti menebak siapa pelakunya. Jadi pada tahun 1988, ada seorang wanita yang bekerja di sebuah restoran ditemukan meninggal dunia di kamar apartemennya. Dalam proses investigasi, polisi udah curiga nih terhadap 3 orang pelaku, yaitu seorang pria yang freak yang mempunyai obsesi liar, seorang wanita yang kagum banget dengan wanita ini juga, dan pacarnya yang katanya lagi keluar kota. Mereka bertiga ini ternyata mempunyai alibi, tapi juga mempunyai motif yang kuat. Sayangnya dikarenakan kurang bukti, polisi kesulitan untuk menentukan siapa pelakunya. Sedikit info, pada saat kasus ini dikerjakan oleh polisi, saking kesulitannya mereka sampai memanggil detektif yang pro banget supaya kasus ini bisa segera dipecahkan. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 1, 2, atau 3 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain nih notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu share video ini ke teman lo yang kita sebut saja sebagai Fulan sambil bilang, "Bro, minta foto selfie lo sambil megangin KTP dong, gue lagi butuh pinjol nih." Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 29 November tahun 1998, sehari setelah perayaan Thanksgiving, suasana di restoran Ragtime Tavern Florida sedang ramai dikunjungin oleh pengunjung. Semua orang, baik itu chef, pelayan, kasir, cleaning service, bahkan hingga manajer, semuanya sibuk dengan pekerjaan, pesanan, dan pelanggan yang datang pada hari itu. Sekedar informasi ya, Thanksgiving adalah liburan yang dirayakan di Amerika yang mungkin rada-rada mirip dengan Lebaran kali ya kalau di Indonesia. Di hari Thanksgiving, orang-orang Amerika itu pada mudik semua demi bisa kumpul dengan keluarga, teman kerja, tetangga, orang tersayang, dan orang terdekat untuk saling berterima kasih. Intinya pada saat Thanksgiving, semua orang Amerika Serikat itu pada ngumpul tuh, entah itu di rumah keluarga, di lokasi wisata, atau bahkan juga di restoran. Makanya rada nggak aneh kalau di hari Thanksgiving, semua karyawan yang ada di restoran Ragtime Tavern itu pada sibuk banget secara mereka emang lagi dikunjungin oleh banyak pelanggan. Walaupun begitu, di tengah hektiknya restoran ini ada satu waitress yang bernama Corey Parker diketahui nggak masuk pas hari itu. Semua rekan kerjanya Corey ini pada kesel nih, kayak Corey kemana? Gara-gara dia nggak masuk, kita kewalahan nih. Gue jadi double job nih, mana dia nggak ngasih kabar pula. Tapi di satu sisi juga mereka bingung karena Corey dikenal sebagai seorang waitress yang selama 2 tahun dia bekerja, dia nggak pernah ngambil cuti, nggak pernah sakit, dan selalu aja on time. Kok tiba-tiba aja di hari pas restoran lagi padat pengunjung, dia tahu-tahu nggak masuk tanpa kabar. Dikarenakan ini aneh banget, manajer restoran menyuruh Fulano lah kita sebut aja, yang juga seorang waitress untuk nelpon apartemennya Corey. Fulano nurut dong, dan setelah ditelepon berkali-kali, dia merasa aneh karena teleponnya Corey itu nggak diangkat juga. Ya udah deh, manajer minta Fulano untuk samperin langsung tuh apartemennya Corey. Sesampainya di sana, Fulano ketok-ketok pintu apartemennya Corey sambil juga manggil-manggil namanya Corey berkali-kali. Dan masih sama nih, gak ada jawaban juga dari Corey. Bahkan ya, Fulano notice kalau gak ada sama sekali suara dari dalam apartemennya Corey. Fulano curiga, apa jangan-jangan Corey gak ada di apartemen ya? Kok sepi banget nih? Dikarenakan Fulano gak mau pulang dengan tangan kosong, dia coba jalan ke sisi lain apartemennya Corey yang ada semacam balkon dan juga jendelanya. Di sana, Fulano coba ngintip nih ya ke dalam apartemennya Corey. Pas dia lagi ngintip dari sela-sela jendela dan juga korden, dia bisa ngeliat tuh ke arah kamarnya Corey. Di sana dia ngeliat ada kakinya Corey lagi tiduran di atas kasur. Fulano berpikiran, wah ini anak kayaknya ketiduran nih.
Kayaknya kemarin pas libur Thanksgiving, dia kelewat mabuk kali ya, sampai-sampai dia nggak bangun-bangun nih. Fulano gedor-gedor tuh jendelanya sambil teriak bilang, "Woi Cory, bangun dong, bangun, dicariin bapak manajer nih." Tapi lagi-lagi Cory nggak menjawab, bahkan nggak ada respon apapun yang terlihat dari Cory. Kakinya itu sama sekali nggak kelihatan bergerak. Fulano coba perhatikan lebih jeli lagi tuh ke dalam kamarnya Cory. Dan pas Fulano mencapai satu angle, mata dia itu langsung melotot. Fulano langsung pergi dari apartemen dan OTW lagi menuju restoran. Di sana, bapak manajer nanya dong kayak, "Mana Cory?" "Ya, ada di apartemennya nggak?" Fulano nggak menjawab. Dia yang sekarang berkeringat dingin langsung pergi ke satu telepon dan menelpon 911. Gak lama kemudian, Fulano udah tiba nih di apartemennya Cory lagi. Dan sekarang dia didampingin oleh polisi. Di depan pintu apartemen, Fulano menjelaskan ke polisi kalau Cory sekarang lagi ada di dalam dan sepertinya dia membutuhkan bantuan. Polisi rada bingung, maksudnya tuh bantuan apa nih? Emangnya Cory kenapa? Fulano nggak bisa banyak jawab karena dia sendiri juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas pas tadi dia mengintip, dia ngelihat Cory kayaknya nggak ada pergerakan sama sekali dan sepertinya dia tuh membutuhkan bantuan. Ya udah deh, dengan seizin pengelola apartemen, polisi pun membuka apartemennya Cory menggunakan kunci cadangan. Begitu mereka sampai di kamarnya Cory, matanya polisi juga langsung mendadak melotot. Yang mereka lihat pada saat itu adalah Cory dengan posisi telentang di atas kasur sedang dibanjirin oleh darahnya sendiri. Beberapa saat kemudian, polisi menyegel apartemennya Cory dengan garis kuning setelah resmi dinyatakan sebagai TKP. Nah, pihak berwajib yang menangani kasusnya Cory kali ini adalah dua orang detektif bernama Katie dan Billy. Pada saat mereka sampai, mereka berdua langsung memeriksa TKP dan berikut adalah temuannya mereka. Diketahui ya, di pintu depan itu tidak terdapat tanda-tanda kalau pintunya itu dibuka secara paksa. Walaupun begitu, jendela belakang yang ada di dapur diketahui dalam keadaan terbuka pada saat ditemukan. Dari sini ada indikasi kalau pelaku mungkin keluar masuk menggunakan jendela belakang dapur atau Cory sendiri yang mengundang pelaku untuk masuk secara sukarela. Nah, di kamarnya Cory, ini beringas banget nih. Jadi pada saat ditemukan, Cory sudah meninggal dunia akibat dari luka tusukan. Nantinya diketahui dari pemeriksaan medis ya, luka tusukan yang ada di tubuhnya Cory itu mencapai 101 kali. Ini bener-bener banyak banget. Dari sini ada indikasi kalau pelaku mungkin mempunyai hubungan emosional yang sangat kuat terhadap Cory. Karena kalau tujuannya hanya membunuh Cory, pelaku nggak perlu tuh menusuk sampai 101 kali. Gara-gara tusukan ini juga darahnya Cory itu berceceran ke seluruh spray, kasur, tembok, nakas, dan juga lantai. Darahnya ini bener-bener banyak banget. Kayak seakan-akan Cory dan kamarnya itu diguyur pakai seember darahnya sendiri. Selain itu juga Cory ditemukan dalam keadaan telanjang bulat dan posisi kakinya itu ngangkang. Dari sini ada indikasi kalau pelaku kayaknya memiliki ketertarikan seksual terhadap Cory. Walaupun begitu, nantinya diketahui dari pemeriksaan medis ya, tidak ada tanda-tanda kalau Cory mendapati pelecehan seksual. Nah, detektif Katie dan Billy ini rada merasa aneh karena kenapa tidak ada tanda-tanda pelecehan seksual? Padahal kan posisinya Cory itu agak sugestif, ngangkang ya. Ini rada nggak nyambung nih. Dari sini ada indikasi besar kemungkinan mungkin pelakunya emang tertarik secara seksual tapi nggak sampai mau untuk berhubungan seksual. Atau bisa jadi Cory dibunuh di momen pada saat dia ingin berhubungan seksual dengan pelaku. Lalu walaupun kamarnya Cory berantakan yang besar dugaan akibat berkelahi dengan pelaku, detektif Katie dan Billy tidak menemukan barang yang hilang. Seluruh perhiasan, uang, dan benda berharga lainnya itu masih tersimpan di laci, lemari, dan juga nakas. Dari sini ada indikasi besar kemungkinan pelaku datang hanya dengan niatan untuk membunuh Cory. Walaupun begitu, pada saat memeriksa barangnya, detektif Katie dan Billy menemukan dua barang atau juga bukti yang menarik nih. Barang yang pertama adalah mereka menemukan sehelai rambut di celana dalamnya Cory yang tergeletak di bawah kasur. Mereka yakin kalau rambutnya ini bukanlah rambutnya Cory karena
dari tekstur dan juga warnanya aja itu udah beda. Yang artinya sehelai rambut ini besar kemungkinan adalah milik pelaku. Lalu barang yang kedua adalah mereka menemukan pematik atau korek api berwarna emas di kamarnya Corey. Detektif Katie dan Billy yakin kalau pematiknya ini bukanlah milik Corey karena Corey dikabarkan bukanlah perokok, yang artinya korek api berwarna emas ini besar kemungkinan adalah milik pelaku. Pada saat mereka menemukan dua bukti ini, detektif Katie dan Billy agak sedikit lega karena dua barang ini adalah bukti yang mengarahkan langsung kepada pelaku. Mereka langsung mengirimkan dua bukti ini ke lab untuk diperiksa apakah ada DNA pelaku yang masih bisa dilacak. Tapi mereka juga nggak bisa benar-benar lega karena pemeriksaan DNA itu membutuhkan usaha yang kuat dan juga waktu yang lama. Guys, ingat ya, ini kasus kan terjadi tahun 1998 di mana teknologi DNA untuk memecahkan kasus kriminal itu masih lagi dikembangkan. Selain itu juga memeriksa DNA itu nggak segampang masukin ke komputer, ketik-ketik, terus muncul deh pelakunya. Enggak cuy, mereka juga butuh sampel dari pelaku dan juga sampel dari buktinya itu harus steril, netral, dan memadai. Kebetulan sehelai rambutnya pelaku tadi kan udah terkontaminasi sama darahnya Corey. Jadinya mesti ekstra lagi nih usaha untuk menganalisa DNA-nya pelaku. Nah, daripada duduk diam menunggu hasil pemeriksaan DNA, Detektif Katie dan Billy memutuskan untuk menginterview beberapa orang. Orang pertama yang diinterview adalah, udah jelas, Fulano, orang yang pertama kali menemukan jenazahnya Corey. Dari hasil interviewnya, Fulano menceritakan persis seperti tadi tuh. Dia bilang kalau dia pada waktu itu datang ke apartemennya Corey, coba ngetok, gak ada yang jawab, pergi ke jendela samping, dan karena melihat Corey tiduran gak ada respon, dia akhirnya menelpon polisi. Di akhir interview, detektif Katie dan Billy meminta Fulano untuk memberikan sampel DNA-nya. Fulano dengan senang hati memberikan sampel DNA-nya karena dia mau juga nih pelakunya itu segera ditangkap. Lalu orang yang kedua di interview adalah para tetangga apartemennya Corey. Dari hasil interviewnya, para tetangganya Corey emang mendengar suara keributan di kamarnya Corey. Tapi juga sama nih di kamar-kamar yang lain. Sedikit gambaran, apartemennya Corey itu emang apartemen ya. Tapi kalau di Indonesia itu lebih mirip ke rumah susun. Jadi bentukan apartemennya itu bukan seperti apartemen mewah yang ada di Jakarta. Enggak cuy, ini lebih mirip ke gedung rumah susun yang sering dihuni sama masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan kebetulan juga apartemennya Corey ini emang gedung rumah susun yang padat penghuninya. Jadinya pas tetangga mendengar keributan di apartemennya Corey, mereka kayak biasa aja. Palingan juga tetangga atas, tetangga bawah, atau tetangga samping yang lain. Lagi pula pada hari tersebut adalah seperti yang gue bilang, hari-hari Thanksgiving. Jadi wajar dong kalau kamar apartemen di gedungnya ini tuh terdengar ramai atau penuh keributan. Karena bisa jadi ada yang kumpul-kumpul acara keluarga nih. Walaupun begitu, di akhir wawancara para tetangga kayak berkeluh kesah atau curhat colongan gitulah kepada detektif Katie dan Billy. Curcolnya ini adalah semenjak beberapa bulan atau bahkan setahun 2 tahun terakhir, banyak penghuni yang melaporkan kalau ada orang yang suka ngintip. Orangnya ini melalui jendela apartemennya itu suka banget ngintip ke dalam kamar, ke dapur, bahkan juga ke kamar mandi. Tipikal orang cabul yang fetisnya suka ngintip. Para tetangga nggak tahu nih siapa yang suka ngintip karena sampai sekarang masih belum juga ditemukan pelaku yang ngintip. Dikarenakan tidak ada keterangan yang membantu proses investigasi ya, detektif Katie dan Billy mulai tuh memperluas ruang lingkup investigasi. Mereka berdua waktu itu mulai mendalami kehidupannya Corey. Pada saat mendalami dan mempelajari kehidupannya Corey, detektif Katie dan Billy menemukan 3 hal yang menarik nih. Pertama, Corey diketahui ternyata mempunyai pacar yang bernama David Will. Ketika polisi menginterview David, dia bersaksi bahwa dia menghabiskan hari Thanksgiving bersama dengan keluarganya di negara bagian lain. David juga memberikan bukti berupa tiket penerbangan dan sejumlah kesaksian keluarganya yang memperkuat lagi alibinya David.
Bisa dibilang alibinya David itu solid karena udah ada bukti dan juga saksi. Walaupun begitu, detektif Katie dan Billy tidak menutup kemungkinan kalau pelakunya adalah David. Secara salah satu indikasi dari pelaku adalah orangnya itu kan mempunyai hubungan emosional yang kuat kepada Corey. Mungkin David tahu kejelekannya Corey, mungkin David memergoki Corey lagi selingkuh atau apalah gitu. Who knows? Walaupun begitu, sama halnya dengan Fulano, David bersedia tuh ya dimintain sampel DNA-nya karena David juga pengen pelakunya segera ditangkap. Kedua, Corey diketahui pergi ke sebuah bar di malam sebelum dia terbunuh bersama dengan satu orang temannya. Satu orang temannya ini bernama Tiffany. Pada saat diinterview, Tiffany membenarkan kalau dia adalah orang terakhir yang melihat Corey masih hidup. Secara mereka minum bareng di bar. Lebih detailnya, Tiffany bercerita kalau hubungan di antara mereka itu bestie banget nih. Mereka udah berteman lama, mereka menyukai hal yang sama, dan mereka saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, pada saat Tiffany bercerita, detektif Katie dan Billy itu notice kalau Tiffany ini bercerita kayak si Tiffany tuh suka sama Corey. Detektif Katie dan Billy nanya, apakah hubungan kalian itu lebih dari sahabat? Apakah kalian suka satu sama lain ya? Tiffany rada ketawa ya mendapati pertanyaan seperti itu. Dia menjawab kalau Corey itu emang orangnya seorang wanita yang mandiri, cantik, mudah bergaul, dan sesosok yang gampang lah kalau mau dapetin pacar atau selingkuhan. Cuman Tiffany menekankan kalau hubungan di antara mereka itu hanya sebatas sahabat aja yang bener-bener akrab, bukan hubungan romantis. Detektif Katie dan Billy memahami ini masuknya Tiffany dan lanjut lagi menggali informasi mengenai apa yang terjadi di bar. Tiffany lalu bercerita kalau mereka minum-minum di bar sampai sekitaran jam 1:30 pagi, which is beberapa jam sebelum Corey dibunuh. Pada jam itu Tiffany kayak masih mau lanjut terus nih ya, minum di bar, having fun, pokoknya wah seru-seruan lah. Sedangkan Corey kayak minta izin duluan untuk pulang. Corey menjelaskan kalau dia udah cukup minumnya dan mesti segera tidur karena besok harinya dia mesti bekerja. Tiffany awalnya kayak mencegah Corey pulang, kayak alah tar aja dulu lah loh, malam ini masih panjang, kita tambah lagi lah minumnya. Walaupun begitu, Corey dengan tegas bilang kalau enggak, malam ini udah cukup seru dan dia mesti segera tidur karena besok nih beneran mesti kerja nih. Tiffany pun memahami itu dan mereka pamitan. Corey pulang ke apartemennya dan Tiffany masih lanjut lagi di bar. Nah, di momen inilah Tiffany terakhir kali melihat Corey. Dalam kesaksian tambahannya, beberapa saat setelah Corey pulang, dia bersaksi kalau dia sempat mencoba menelepon Corey. Pengen nanya kayak, lo udah sampai di rumah belum? Cuman entah kenapa ya panggilan teleponnya Tiffany itu nggak terjawab. Di akhir interview, Tiffany juga bersedia tuh menyerahkan sampel DNA untuk diteliti lebih lanjut. Setelah itu, interview pun berakhir. Anehnya adalah pada saat detektif Katie dan Billy meng-cross-check ceritanya Tiffany ke bar bareng sama Corey, semuanya emang valid. Kecuali bagian cerita di mana Tiffany yang menelepon Corey. Jadi detektif Katie dan Billy itu meng-cross-check nih data telepon di perusahaan telekomunikasi. Dan hasilnya adalah tidak ditemukan adanya histori kalau Tiffany itu beneran menelepon Corey. Pas ini detektif Katie dan Billy merasa dibohongin dan langsung menghubungi Tiffany. Sayangnya pada saat itu Tiffany diketahui malah keluar kota dan menyerahkan seluruh urusan pembunuhannya Corey ke pengacaranya. Nah, ini dinilai aneh oleh detektif Katie dan Billy karena kenapa lo keluar kota di tengah investigasi pembunuhan? Kenapa lo menyerahkannya semua ke pengacara lo? Kenapa lo malah jadi defensif? Kalau emang gak ada yang disembunyikan, seharusnya lo gak perlu keluar kota atau malah jadi defensif kan? Walaupun begitu, dikarenakan tidak adanya bukti yang menjerat Tiffany sebagai pelakunya, polisi tidak bisa menangkap atau menahan Tiffany. Ketiga, pada saat detektif Katie dan Billy mewawancarai manajer restoran tempat di mana Cody bekerja, mereka berdua bertanya, "Bapak manajer, kira-kira Bapak tahu nggak orang yang sekiranya benci atau suka banget dengan Corey?" Bapak manajer ada menghela nafasnya karena dia tahu banget nih orang yang suka banget sekaligus juga benci banget dengan Corey. Bapak manajer bilang, ada nih satu karyawan yang tergila-gila dengan Corey. Dia adalah seorang pria yang bekerja sebagai tukang cuci piring yang bernama Eric. Bapak manajer menambahkan kalau semua karyawan tahu kalau Eric
terobsesi dengan Corey. Eric sering banget terlihat bercandain, ngegodain, bahkan juga ngisengin Corey sampai-sampai agak keterlaluan. Semua karyawan juga tahu kalau Eric sebenarnya suka sama Corey dan pernah nih menyatakan cintanya kepada Corey. Sayangnya, Corey menolak cintanya Eric karena Corey hanya menganggap dia sebagai teman aja. Dan lagi pula, Corey udah punya pacar. Walaupun begitu, Eric gak pernah menyerah. Dia selalu aja menyatakan cintanya sambil bercanda, sambil juga sedikit banyak membuli Corey. Bahkan ya, Eric pernah ketahuan melakukan pelecehan verbal gitu. Kayak mengomentari tubuhnya Corey atau bahkan mengajak Corey untuk bobok bareng. Bapak manajer sempet tuh membela Corey kayak, lo kalau mau ngelaporin Eric ke HRD, gue yang backup deh. Tuh anaknya tuh makin lama kayaknya makin keterlaluan nih. Walaupun begitu, Corey sambil tersenyum bilang, ya dia terkadang emang kesel dengan buliannya Eric. Cuman gue menganggap itu hanya sekedar prank aja kok. Santai aja. Dirasa Eric adalah orang yang menarik ya, detektif Katie dan Billy langsung memanggil dia untuk interview. Pada saat interview, detektif Katie dan Billy notice kalau Eric nih orangnya selengean. Kayak orang songong dan belagu gitulah gelagatnya. Bahkan ya di awal interview aja, Eric bilang, kalian berdua pasti menuduh gua sebagai pelaku kan? Dari sini detektif Katie dan Billy paham nih kalau Eric tipe-tipe orang yang narsis gak jelas gitulah. Jadinya mereka tanya balik, kalau sekiranya lo adalah pelakunya, kira-kira bagaimana cara lo membunuh Corey? Eric menjawab dengan songong tuh, dia bilang, kayaknya gue bakalan diem-diem masuk dari jendela, melecehkan Corey, lalu gue tusuk-tusuk dia sampai mati. Detektif Katie dan Billy ini langsung terdiam dengan jawabannya Eric karena sampai pada tahap investigasi ini gak ada yang tahu bagaimana Corey itu dibunuh. Orang-orang pada tahu kalau Corey itu dibunuh, ya semua orang tahu. Tapi nggak ada yang tahu kalau Corey dibunuh dengan cara ditusuk sampai mati. Yang tahu kalau Corey ditusuk sampai mati cuman pihak berwajib aja. Dan ini pun juga dirahasiakan demi kepentingan investigasi. Sekarang ini bisa si Eric nih kok bisa tahu kalau Corey itu meninggal dibunuh dengan cara ditusuk. Kok dia bisa tahu tentang detail mengenai jendela apartemennya Corey? Kok dia bisa menjelaskan persis sesuatu yang hanya diketahui oleh pelaku? Walaupun agak kaget ya, detektif Katie dan Billy ini stay tenang dan tegas tuh. Mereka nggak mau membocorkan informasi mengenai pembunuhannya Corey kepada Eric. Sebaliknya, detektif Katie dan Billy menggali lagi nih jawabannya Eric. Waktu itu mereka nanya, kenapa kamu berpikiran seperti itu? Eric menjawab kalau selama ini dia emang suka dengan Corey, suka banget malah. Hampir setiap hari dia selalu berfantasi diam-diam masuk ke kamarnya Corey, melecehkan dia, dan kalau dia nggak mau nurut, dia bakalan membunuh Corey. Walaupun begitu, Eric menekankan ya kalau itu semua hanyalah sekedar fantasi aja. Eric tidak mau membunuh Corey. Dia sayang kok sama Corey. Dia hanya ingin menghabiskan waktu aja bersama Corey. Di akhir interview, sama seperti orang yang lainnya tadi ya, Eric bersedia untuk memberikan sampel DNA-nya untuk diperiksa lebih lanjut. Eric juga tidak ditahan karena sejauh ini belum ada bukti yang bilang kalau dia pelakunya. Dia memang berfantasi sebagai pelaku, tapi itu hanya sekedar fantasi aja. Setelah berminggu-minggu memeriksa saksi, bukti, dan orang yang terkait, detektif Katie dan Billy masih belum juga tuh menemukan pelakunya. Ditambah lagi hasil dari pemeriksaan DNA itu juga belum keluar dan belum ditemukan lagi nih bukti atau petunjuk yang mengarah langsung ke pelaku. Maka dari itu dengan berat hatinya detektif Katie dan Billy untuk sementara menjadikan kasus pembunuhannya Corey sebagai kasus yang dingin. Setelah 18 bulan dari peristiwa pembunuhan Corey, pelaku masih belum juga ditangkap. Detektif Katie dan Billy waktu itu dipindah tugaskan ke kasus yang lain karena kasusnya Corey ditetapkan sebagai kasus yang dingin. Walaupun begitu, polisi tidak berhenti berupaya. Polisi dibantu juga dengan keluarganya Corey kayak membuat sayembara senilai $20.000 atau sekitaran 300 juta rupiah bagi siapa aja yang bisa menemukan pelaku pembunuhannya Corey. Nah, begitu sayembara ini dibuka,
banyak tuh detektif swasta yang tertarik untuk menginvestigasi kasusnya Corey. Salah satunya adalah seorang pemburu manusia bernama William Rensler. Maksud dari pemburu manusia adalah William itu bekerja mirip seperti detektif swasta yang suka menyelidiki kasus, tapi dia spesialis kasus untuk menemukan orang, segala macam orang, apakah itu buronan polisi, buronan kriminal, buronan hutang, buronan selingkuhan, dan sebagainya. William punya cara dan bisa menangkapnya. Pada saat William dan timnya memeriksa kasusnya Corey, dia awalnya pede dan yakin bisa mencari pelaku. Tapi sama seperti detektif Katie dan Billy, di momen tertentu dia bengong, kayak stuck gitu, kayak ada yang mengganjal tapi nggak tahu apa nih. Nah, salah satu anggota timnya William yang kita sebut saja sebagai Fulan, nanya dong kayak, "Bos, kenapa bos? Lagi pusing kah?" William jawab, "Iya nih, kayaknya ada yang aneh nih dari kesaksian orang-orang ini." Fulan ikutan melihat tuh file dan juga daftar nama di kasusnya Corey, dan pas dia baca, Fulan langsung nyala otaknya. Fulan bilang, "Bos, kayaknya gue kenal nih sama orang ini nih." William nanya lagi, "Kok bisa lo kenal sama dia?" Fulan cerita kalau sekitaran 18 bulan yang lalu, dia pernah kerja di sebuah restoran bareng sama orang ini. Nah, entah kenapa ya, orang ini tiba-tiba aja cabut dari restoran, pergi keluar kota dengan alasan buah hatinya telah meninggal. William tanya balik, "Anehnya di mana?" Fulan dengan penuh keyakinan menjawab, "Masalahnya adalah dia nggak punya buah hati." Beberapa hari kemudian, William dan Fulan sampai itu di kota Texas, negara Amerika Serikat. Mereka berdua jauh-jauh terbang dari Florida menuju Texas dengan satu tujuan, yaitu mengambil sampel DNA-nya pelaku. Nah, mereka berdua nggak bisa tuh kayak meminta baik-baik sampel DNA-nya pelaku, karena pelaku pasti curiga dong dan pasti nggak mau dong. Maka dari itu mereka berdua sekarang duduk di parkiran di mobil ya, sambil memperhatikan belakang restoran tempat pelaku bekerja, mencari celah untuk mendapatkan sepercik DNA-nya pelaku. Sampai sekitaran sore hari, William dan Fulan melihat nih pelaku keluar ke belakang restoran dan dia sebat-sebat santai gitu. Selesai sebat-sebat, pelaku membuang puntung rokoknya ke tanah. Pada momen ini ya, William dan Fulan kayak ingin bersorak-sorai karena di puntung rokoknya itu pasti masih tersimpan DNA-nya pelaku. Tapi beberapa detik kemudian, pelaku ngambil lagi nih sisa puntung rokoknya, lalu dia simpan, dijepit gitulah di telinganya ini. William dan Fulan langsung mendadak drop kecewa karena besar kemungkinan pelaku tahu kalau dia lagi dimata-matai. Tapi entah kenapa ya, begitu pelaku menyimpan rokok di telinganya, dia langsung nunduk, meludah ke tanah, dan masuk lagi ke restoran. Melihat peristiwa ini, William dan Fulan langsung excited banget karena pelaku beneran meninggalkan ludahnya sebagai jejak DNA. Yaudah deh, dengan diam-diam William dan Fulan langsung tuh ngambil sampel ludahnya pelaku. Setelah itu mereka langsung terbang lagi menuju Florida, bertemu dengan detektif Katie dan Billy dan meminta untuk diperiksa DNA dari sampel ludahnya pelaku ini. Dan singkat cerita, DNA yang ada di sampel ludah itu cocok dengan DNA dari selai rambut yang berasal dari apartemennya Corey. Dirasa mereka udah punya bukti yang kuat, mereka berempat langsung OTW lagi menuju Texas untuk menahan pelaku. Sekarang pertanyaannya adalah, lo tahu nggak siapa pelakunya? Jadi sebelum gue melanjutkan cerita dan ngasih tahu siapa pelaku dari kasus pembunuhannya Corey, gue mau lo tebak dulu nih siapa pelaku yang sebenarnya. Pada kasus ini calon pelakunya ada 3 nih. Pilihan pertama adalah Eric, orang yang terobsesi banget dengan Corey, bahkan juga dia berfantasi untuk membunuh Corey. Pilihan yang kedua adalah Tiffany, bestinya Corey yang kagum banget dengan Corey, tapi pas mau dimintain keterangan lebih lanjut, dia malah kabur keluar kota. Pilihan yang ketiga adalah David, pacarnya Corey, yang mungkin mergokin Corey pas lagi selingkuh sama cowok lain. Gua kasih lo waktu 5 detik untuk menebak menggunakan insting lo siapa sekiranya pelaku atau dalang dari kasus pembunuhan ini. 5 detik dari sekarang dimulai.
Udah, gue mau lo tahan betul jawaban lo karena berdasarkan kesaksian, investigasi, dan juga bukti DNA, gue bakalan menceritakan sekiranya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, pada dini hari tanggal 28 November tahun 1998, sekitaran jam 2 pagi, pelaku menyusup ke apartemennya Cory melalui jendela dapur. Pelaku udah tahu nih alamat rumahnya Cory, seluk-beluk apartemennya, bahkan juga aktivitasnya Cory. Dia bisa tahu informasi tersebut karena selain dia emang hobi ngintipin orang, dari seluruh penghuni apartemen, Cory lah yang menjadi favorit dia. Pas udah masuk ke apartemen, pelaku mendengar pintu depan terbuka tuh. Ternyata Cory dengan keadaan rada mabok ya, baru aja pulang dari acara minum-minum bersama dengan bestinya, Tiffany. Pas itu juga pelaku langsung ngumpet tuh di sela-sela dapur. Nah, dikarenakan rada mabok dan juga udah ngantuk, Cory nggak notice kalau jendela dapur itu masih terbuka. Cory waktu itu langsung masuk ke kamar ya, membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat dan menjatuhkan badannya ke kasur. Sekedar info ya, di Amerika, Eropa, atau di belahan barat bumi, tidur dengan keadaan telanjang bulat tanpa menggunakan baju atau hanya menggunakan pakaian dalam itu adalah hal yang normal. Mereka berpikiran kalau tidur tanpa baju katanya sih lebih sehat. Who knows ya. Anyway, setelah Cory memejamkan mata untuk beberapa menit, dia akhirnya tertidur pulas. Pada momen ini, pelaku diam-diam masuk ke kamar Cory, melihat dan mengagumi badannya Cory. Setelah itu, pelaku langsung mengambil celana dalamnya Cory yang baru aja tadi dilepas ya. Terus dia tempelin ke mulut atau hidungnya ini, lalu dia hirup dalam-dalam. Pelaku melakukan hal ini karena somehow dia mendapatkan kepuasan ketika dia bisa masuk ke dalam apartemennya Cory, melihat dia tertidur, dan juga mencium celana dalamnya. Iya, aneh. Namanya juga orang cabul, pasti selalu aneh. Nah, yang pelaku nggak tahu adalah pada saat dia lagi menghirup celana dalam, sehelai rambutnya itu terjatuh dan menempel di celana dalamnya Cory. Pas lagi asik menghirup, pelaku ngeliat kalau Cory ternyata mulai kebangun. Di momen Cory membuka matanya, dia juga sadar tuh kalau ada orang lain di dalam kamarnya. Jadinya Cory ingin berteriak sekencang-kencangnya. Tapi pelaku ya dengan cepat langsung membungkam mulutnya Cory dan memukul kepalanya berkali-kali. Cory yang mendadak dipukulin ini berusaha ngelawan dong, tapi dikarenakan kalah body, Cory jadinya tidak berdaya. Pelaku terus aja tuh memukul Cory, membungkam mulutnya dan jedotin kepalanya ke tembok, ke nakas. Pokoknya brutal banget lah. Tanpa pelaku sadari juga, pneumatik api atau korek api miliknya itu terhempas keluar dan terjatuh di kamarnya Cory. Lalu untuk benar-benar membungkam Cory ya, pelaku mengambil pisau lipat yang dia simpan di sakunya dan menusuk Cory berkali-kali. Tragisnya adalah walau Cory sekarang terbujur kaku meninggal dunia karena luka tusukan berkali-kali, pelaku masih aja terus menusuk tubuhnya Cory. Seperti yang lo tahu di awal cerita, kalau pelaku itu ternyata menusuk tubuhnya Cory hingga 101 kali. Setelah berhasil membunuh Cory, pelaku jalan ke dapur, cuci tangan, bersih-bersih dikit, dan kabur lagi melalui jendela yang sama. Beberapa hari selanjutnya, ketika pelaku bekerja di restoran, dia ketemu nih sama teman kerjanya, Fulan. Pas ini, Fulan emang masih bekerja di restoran dan belum bekerja bareng dengan William si pemburu manusia. Nah, pas bekerja seperti biasa, Fulan notice kalau pelaku tiba-tiba aja itu kayak panik dan bilang kalau dia tuh mesti cabut keluar kota karena buah hatinya itu meninggal dunia. Dikarenakan pelaku kayak panik, gelisah, dan juga terburu-buru, manajernya membiarkan pelaku untuk cabut. Nah, kalau lo berpikiran pelakunya adalah Eric, temannya Cory yang suka dan terobsesi dengan Cory, yang juga berfantasi untuk membunuh Cory, well, lo salah. Ternyata pelakunya adalah orang cabul yang udah dikeluh kesahkan sama tetangga yang suka ngintipin penghuni apartemen yang bernama Robert. Kalau lo bertanya, Bang, Robert itu siapa? Kok tiba-tiba aja muncul di akhir video? Ini gimana ceritanya, Bang? Well, nggak juga ya.
Karena pada saat proses investigasi, gue cerita kalau tetangganya berkeluh kesah tuh, ada yang suka ngintipin, orang misterius gitu suka ngintipin penghuni apartemen. Nah, orang misterius yang ngintip ini itu yang juga membunuh Corey, dan orang ini bernama Robert Denny. Kalau lo merasa terkecoh, well, detektif Katie dan Billy sebenarnya juga terkecoh karena mereka nggak mengira kalau pelakunya ternyata orang yang tidak dekat dengan Corey. Bahkan ya pada saat proses investigasi, detektif Katie dan Billy itu kan meminta sampel DNA tuh ke Fulan, ke Tiffany, ke David, ke Eric, dan seluruh orang lah yang memiliki hubungan dengan Corey. Sampel DNA-nya ini mau dicocokin tuh sama sehelai rambut yang ditemukan di celana dalam. Anehnya adalah dari semua orang yang dimintain sampel DNA-nya, gak ada yang cocok dengan DNA yang ada di sehelai rambut. Di saat itulah detektif Katie dan Billy dan juga pihak kepolisian dan juga pihak keluarga itu melakukan sayembara karena besar kemungkinan pelaku dari kasus pembunuhannya Corey itu adalah orang random yang gak ada di circle-nya Corey. Kebetulan banget juga, bener-bener kebetulan banget. Setelah beberapa bulan kasus pembunuhannya Corey, itu Fulan pindah kerja. Dia yang tadinya kerja di restoran, sekarang dia bekerja nih untuk William si pemburu manusia. Nah, restoran tempat Fulan bekerja itu juga adalah restoran yang berbeda dengan restorannya Corey. Bisa dibilang detektif Katie dan Billy ini kan memfokuskan investigasi di restoran tempat Corey bekerja, yang padahal pelakunya itu ada di restoran tempat Fulan bekerja. Sampai sekitaran 18 kemudian, ketika William lagi menyelidiki dan baca-baca kasusnya Corey, Fulan notice dan merasa aneh, keinget gitulah dengan nama Robert Denny. William nanya, kenapa lo merasa aneh? Fulan jawab, dia tuh pernah bekerja bareng tuh sama Robert ini, dan dia tiba-tiba aja cabut keluar kota beberapa hari setelah kasus pembunuhannya Corey. Alasan yang dicabut adalah dia baru mendapatkan kabar kalau buah hatinya Robert baru aja meninggal. Nah, dikarenakan berita mengenai buah hati yang meninggal itu termasuk ke berita yang berduka banget ya. Kayak, wah anak lu meninggal nih. Wah, lu mesti segera hadir sebagai ayahnya. Udah sana cepetan pergilah, cepetan pergi. Fulan, manajer dan juga pihak restoran itu mengizinkan Robert untuk cabut. Yang Fulan telah sadari adalah Robert usianya pada hari itu masih 17 tahun dan dia nggak punya buah hati. Di momen pas Fulan melihat namanya Robert muncul di kasusnya Corey sebagai salah satu penghuni di apartemennya Corey, Fulan langsung keinget dan notice keanehan ini. Ya udah deh, Fulan dan William langsung pergi menuju ke kota Texas, kota di mana Robert itu kabur. Di sana mereka diam-diam mengambil DNA-nya Robert, dan setelah dicocokin dengan DNA yang ada di selai rambut, DNA-nya terbukti sama. Dengan bukti DNA inilah Robert langsung dijadikan pelaku atas kasus pembunuhannya Corey. Setelah diperiksa lebih lanjut juga, mantan pacarnya Robert memberikan kesaksian kalau pematik api berwarna emasnya itu diketahui memang dimiliki oleh Robert. Robert dikenal sebagai perokok yang membanggakan koreknya. Lo pasti tau lah ada tipe perokok yang mengidolakan pematiknya gitu, kayak wah, pematik gua nih mantep banget nih, unik nih, nggak bisa dibeli di sembarang toko nih, collector edition nih. Pas Robert tahu pematik api berwarna emas kesayangannya hilang, dia jadi marah, panik dan juga was-was karena dia juga sadar kalau pematiknya itu hilang setelah dia membunuh Corey. Gara-gara alasan ini juga, Robert membuat kebohongan dan kabur keluar kota. Pada tahun 2000, Robert berhasil ditangkap dan didakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Corey. Pada saat diinterogasi, Robert memberikan kesaksian bahwa dia sengaja menusuk Corey sebanyak 100 kali karena diketahui juga kalau kakaknya Robert adalah seorang narapidana. Kakaknya Robert masuk penjara karena telah membunuh dan menikam wanita sebanyak 98 kali. Dikarenakan gak mau kalah, yaudah deh, Robert menusuk Corey sampai 101 kali. Akibat perbuatannya, Robert mendekam di penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan untuk bebas.